Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya Intan Erlita dalam program Galeri Publik. Dan pemirsa semua, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penerapan protokol kesehatan di sekolah dan bioskop. Penting banget nih, apalagi orang tua ya memasuki tatap muka gimana nih gitu kan. Tapi sebelum itu Intan ingin mengingatkan kepada pemirsa semua nih untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara menaati 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Dan jangan lupa nih kita mencuci tangan di air yang mengalir, terus kemudian pakai sabun, dan juga kita mengurangi mobilitas. Dan yang terpenting nih kita menghindari kerumunan orang, itu juga penting banget ya. Karena apa? Karena kita harus mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi sekarang ayo kita lindungi diri sendiri dan orang-orang yang kalian sayangi dengan perkuat iman, perkuat imun agar selalu aman. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sekarang ini kan PPKM udah semakin dikendurkan nih sama pemerintah ya. Tapi kita juga tetap harus menjaga nih. Untuk itu makanya PPKM yang mulai dikendurkan ini di beberapa tempat umum nih. Seperti misalnya ada di mall, kemudian rumah makan, di sekolah juga beberapa sekolah sudah mulai melakukan tatap muka, tapi tentunya juga dengan cara yang terbatas. Nah tentu hal-hal ini harus kita mulai ketahui. Kemudian Sayang Sekolah juga menyusul nih, ada kabar baik nih buat kamu-kamu yang mau nonton di bioskop ya. Karena kabarnya pertanggal 16 September bioskop sudah mulai dibuka kembali. Tapi ingat, ini yang paling penting, harus paham dengan protokol kesehatannya karena ini merupakan aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 yang diakibatkan oleh virus corona itu sendiri. Lantas, seperti apa sih sebenarnya protokol kesehatan yang memang ditetapkan bagi sekolah yang telah diizinkan untuk melakukan tatap muka di kelas, dan juga bagaimana dengan pembatasan jumlah pengunjung di bioskop yang dilakukan oleh pengelola bioskop sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kali ini saya sudah ada dua narasumber yang juga akan hadir untuk membahas tema kita kali ini, yaitu penerapan protokol kesehatan di sekolah dan bioskop. Di studio sudah hadir Dr. Mariska, Dr. Rumkit Lab COVID-19. Selamat, apa kabar dok? Baik, senang sekali bisa bergabung hari ini untuk membahas penerapan protokol di sekolah sama bioskop ya. Iya, penting nih karena hostnya juga harus tahu nih karena untuk anak-anak juga ya. Iya. Oke, kemudian di online kami ada narasumber yang kedua, itu Dr. Sony Haribe Harmadi, yaitu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, apa kabar? Baik Mbak Intan, Dr. Mariska, alhamdulillah sehat selalu. Baik. Bapak Sony dan juga Dr. Mariska, kita langsung saja untuk ngobrol di sesi kali ini ya, dan pastinya ini akan banyak banget pertanyaan yang saya keluarkan. Kali ini saya mau ke Pak Sony dulu nih Pak. Sejauh ini bagaimana perkembangan pembentukan Satgas COVID-19 nih tingkat sekolah ya, terutama ya untuk mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka, karena kan sudah mulai diberlakukan ya Pak ya di beberapa wilayah ya. Kira-kira apa yang diberlakukan, kemudian perilaku seperti apa sih Pak yang nanti diharapkan yang terbentuk di lingkungan sekolah sendiri nih Pak? Ya Mbak Intan, jadi kalau kita perhatikan misalkan untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, dari total 8.852 sekolah yang sudah siap termasuk dengan Satgas daerahnya, itu secara keseluruhan baru sekitar 30% ya. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai PAUD sampai SLB itu variatif. Yang paling tinggi kesiapannya itu SMP, karena SMP itu angkanya sekitar 41,9%. Sedangkan yang paling rendah itu SLB ya, angkanya di bawah 30%, yaitu sekitar 29%. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga sekolah yang sudah PTMT itu sekarang baru 309 sekolah atau setara dengan 6,65%. Sisanya 93,35% belum, masih pembelajaran jarak jauh. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa saja perubahan perilaku yang diharapkan selama pelaksanaan PTMT. Yang pertama adalah kesiapan dari siswa sendiri
untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kesiapan sekolahnya atau institusinya, dan yang ketiga adalah kesiapan di dalam pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh institusi di luar sekolah. Baik. Jadi secara individual setiap orang siswa dibantu oleh orang tuanya itu harus memahami bagaimana upaya mitigasi risiko penularan dari mulai berangkat sekolah sampai di sekolah seperti apa, lalu kemudian kembali ke rumah masing-masing seperti apa, lalu kemudian masing-masing institusi sekolah selain harus punya satgasnya juga melihat bagaimana kondisi kesiapan infrastruktur sekolah, ya fasilitas sekolah yang mampu mendukung pelaksanaan protokol kesehatan, punya tempat cuci tangan, punya tanda jaga jarak, sudah mengatur ruang kelas dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, mengatur jarak antar siswa dan seterusnya. Gitu Mbak Indah. Baik Pak Sony, terima kasih untuk jawabannya. Nah sekarang mungkin kita ke dokter nih, Dok. Dengan adanya sekolah tatap muka, tentu antusiasnya para orang tua murid untuk memvaksinkan anaknya juga tinggi ya di usia yang memang 12 tahun ke atas. Nah, yang sepengetahuan dokter nih, seberapa banyak sih antusias dari orang tua gitu untuk memberikan anaknya vaksin gitu sekarang? Kan sebenarnya juga di tempatku sendiri, Room Kit Lab, kita ngadain sentra vaksinasi nih ya, dan kita buka banyak sekali sentra vaksinasi. Memang setuju banget antusiasmenya orang tua bawa anak yang di umur 12-17 tahun tuh tinggi sekali. Terlebih lagi tuh yang waktu pada saat awal mulai keluar nih, boleh anak umur 12-17 tahun untuk vaksinasi, itu kita bisa sehari bisa lebih dari 100 remaja itu datang langsung untuk vaksinasi di kita. Iya, rame banget. Terus juga banyak sekali yang kayak dari sekolahnya emang di range untuk datang bareng-bareng, kayak satu angkatan nih, mereka naik bus terus datang vaksinasi di tempat kita. Kebetulan tempat kita emang sentranya ada yang besar ya. Jadi mereka datang rame-rame, ada gurunya kadang-kadang nemenin, kadang-kadang anak-anaknya aja gitu. Jadi kalau lihat dari data yang di lapangan sih antusiasmenya tinggi sekali ya, terutama juga untuk sebagai syarat untuk buka sekolah tatap muka juga mungkin, makanya dari sekolahnya juga memfasilitasi, orang tua juga semangat, jadi bagus sih untuk vaksinasinya cukup tinggi dari remaja ini. Oke, menarik nih Dok nih, tadi dari pihak sekolah juga bahkan ada yang memang gurunya mengkoordinir gitu ya. Ini memang ada kerjasama atau mereka memang mandiri kesadaran dari pihak sekolah yang akhirnya mendaftarkan ke tempat dokter praktek? Kalau sempat aku bincang-bincang sih ini mandiri sih dari pihak sekolahnya. Mereka kan tahu, oh kita punya sentra vaksinasinya tempatku nih di sebelah sini, oh yaudah kita datang ke sana rame-rame gitu. Bukan ada kerjasama dari kita juga sih. Pas aku tanya-tanya kayak, oh ya kita memang mau ke sini rame-rame dari sekolah untuk bareng-bareng gitu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa memang berarti kesadaran masyarakat untuk memberikan vaksin pada anak-anak yang di usia 12 tahun ke atasnya sudah cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Apalagi salah satunya mungkin udah bosen di rumah terus ya Pak Sony ya. Jadi tatap muka dinanti sekali, gimana nih Pak Sony nih? Ya memang kita bisa memahami bahwa ada kondisi psikososial dari anak dan juga orang tua. Karena anak ini sedang dalam masa tumbuh kembang baik secara fisik maupun juga secara pembelajaran. Betul. Sehingga penting sekali untuk belajar secara optimal. Tapi kita harus paham masa pandemi, sehingga hal-hal ideal seperti yang biasanya di situasi normal itu sulit untuk kita lakukan karena memang ada ancaman kesehatan dan bentuk potensi penularan. Tapi yang paling penting jangan lupa pakai masker dimanapun berada, jaga jarak minimal 1,5 meter dan itu harus diterapkan betul. Rajin mencuci tangan, jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, jangan lupa membawa peralatan pribadi dan seterusnya. Baik, nah ini juga tantangan besar bagi sekolah yang mengadakan tatap muka karena tentu anak-anak kalau udah di sekolah kadang-kadang suka lupa soal itu. Nanti kita akan bahas yang mana-mana, tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai tema kita kali ini yaitu penerapan protokol kesehatan di sekolah dan di bioskop. Dan tadi kita udah ngobrol dengan Dr. Sony Hari B. Harmadi, beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Dr. Mariska, Dr. Room Kit Lab COVID-19. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih sama Bapak Sony nih. Pak Sony, kira-kira hal apa sih yang harus disiapkan nih oleh orang tua nih
terlepas dari udah pada excited ketemu teman-teman gitu ya anak-anak ya, tentu kan orang tua juga harus mempersiapkan nih, kira-kira apa yang harus dipersiapkan orang tua pada saat melepas anak-anaknya mengikuti sekolah tatap muka? Ya Mbak Intan, jadi kami di Satgas itu bahkan sampai menyiapkan buku panduan bagi orang tua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, nah di situ menyampaikan tips apa saja yang harus disiapkan orang tua, termasuk menyiapkan anak sebelum berangkat dengan sarapan, dengan perlengkapan yang untuk pribadi itu dibawa sendiri, masker cadangan, membiasakan anaknya untuk menggunakan masker, memakai masker, karena banyak anak-anak yang selama ini belum pernah keluar rumah ya, bahkan dan mereka belum terbiasa juga memakai masker, sehingga membiasakan memakai masker itu harus dilakukan beberapa hari atau seminggu minimal sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu diajarkan juga bagaimana cara mengukur jarak, kan karena tidak selalu ada tanda-tanda jarak yang bisa memberikan informasi jarak 1,5 meter. Oleh karenanya anak diajarkan gimana cara mengukur jarak secara sederhana, hindari menyentuh permukaan benda-benda jika tidak perlu, meminimalisir ya kontak dengan orang lain, karena kan anak-anak ini biasanya susah untuk berjauhan ya. Kemudian ketika itu perlu mengantarkan anak ke sekolah ya, supaya memastikan anak itu betul-betul aman sampai di sekolah. Kalau seandainya tidak bisa mengantarkan, maka pastikan bahwa penggunaan transportasi umumnya aman, tidak membayar secara tunai ya. Kemudian mengajarkan anak juga untuk etika batuk dan bersin, etika berbicara, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut ya, biasa membersihkan tangan sebelum menggunakan apapun, terus menggunakan alat-alat pribadi, alat tulis pribadi, alat ibadah pribadi, diupayakan tidak makan dan minum di dalam ruangan dan seterusnya. Jadi memang banyak yang cukup banyak ya. New normalnya cukup banyak, tapi itu harus dikomunikasikan ya orang tua kepada anak seperti itu ya Pak Sony ya. Betul sekali. Ya, jadi ngomong gitu. Ya, Pak, nih tapi menarik ketika kita membicarakan mungkin kalau anak-anak yang sudah di atas usia 12 ya, mereka sudah divaksin dan mungkin dari segi komunikasi juga mereka jauh lebih talkative ya atau bisa komunikasi efektif sama orang tuanya nih. Tapi kalau yang belum vaksin nih Pak nih, kemudian masih PAUD dan SD juga masih kelas 1 sampai kelas 5. Ini kira-kira bagaimana ya Pak? Kan pasti harus lebih hati-hati lagi ya, lebih ketat lagi. Bagaimana nih Pak dari pemerintah? Ya, memang yang didahulukan sebenarnya pembelajaran tatap muka pada kelompok siswa yang sudah divaksin, tetapi vaksin tidak menjadi syarat untuk pembelajaran tatap muka, sehingga yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa sekolah tuh siap betul ya, makanya ada daftar periksa fasilitas di sekolah yang mendukung, karena ada beberapa potensi risiko penularan, misalnya penggunaan toilet secara bersama-sama ya kan. Terus kemudian ketika mereka masuk ya, kebiasaan sebelumnya kan guru itu selalu ketemu siswa dengan kondisi siswa itu saling misalnya cium tangan. Itu kan harus dibiasakan untuk tidak dilakukan. Anak yang lebih dewasa tadi kan dia lebih mudah untuk memahami, tetapi anak-anak yang di bawah 12 tahun itu yang perlu betul-betul penyiapan. Jadi penyiapan itu bukan dilakukan oleh sekolah saja, tapi juga oleh orang tua, dan ada simulasi, Mbak. Jadi Mbak Intan, ini simulasi pembelajaran itu penting ya. Sebelum PTMT itu dilaksanakan, karena dari situ kita bisa mengevaluasi apa saja yang menjadi kendala dan kemudian harus diperbaiki sehingga PTMT bisa berjalan dengan aman. Iya, benar. Berarti kalau gitu juga selain orang tua dan pemerintah, pihak sekolah juga harus siap banget ya untuk hal ini ya. Nah, saya mau beralih ke dokter nih, Dokter Mariska. Sebagai seorang dokter, kemudian juga punya ponakan yang masih di sekolah usia dasar ya, gitu ya. Kira-kira ada nggak sih misalnya kekhawatiran gitu dari segi mungkin dari segi dokter juga misalnya kekhawatirannya apa sih kalau misalnya kita melepas anak-anak untuk tatap muka gitu, kemudian setelah kekhawatiran tentu solusinya apa gitu kan? Kalau khawatir sih pasti ada, apalagi dulu-dulu tuh yang tentang PTM sempat dicanangkan pas di awal-awal banget itu. Pas angka COVID cukup naik ya, itu pas itu khawatir juga nih sepupu-sepupu aku, keponakan-keponakan aku udah pada mau masuk. Mereka sebenarnya udah ngerti belum ya tentang penggunaan protokol, melakukan protokol kesehatan ini, gimana caranya. Tapi pas udah mulai ada vaksinasi sebenarnya udah cukup
reda, kekhawatirannya udah cukup turun karena aku tahu kan dengan vaksinasi nih udah mulai ada kekebalan tubuh. Harusnya dengan komplit vaksinasi mereka udah bisa masuk ke sekolah, udah lumayan terlindungi, terproteksi nih tubuhnya. Tinggal protokol kesehatannya harus dikencengin. Jadi paling aku membantu mereka kalau misalnya lagi mereka mungkin ada kontak aku nanya-nanya gitu, ya aku kasih tahu, iya kamu jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Yang pasti udah pada tahu lah karena sering banget kan diiklanin di TV dan juga pasti orang tuanya juga udah ngasih tahu. Kadang-kadang juga orang tuanya ada yang kontak aku, ini gimana ya bagusnya kalau misalkan mau masuk sekolah. Kalau menurutku sih penting sih untuk mereka udah mulai ada tatap muka karena ya tadi tuh perkembangan sosialnya dan apalagi yang banyak yang udah mau ke jenjang selanjutnya, jadi yang mau ujian-ujian itu mereka kesulitan untuk belajar sendiri kan, jadi penting untuk melakukan tatap muka. Ya aku cuman menekankan kembali dengan protokol kesehatan yang ada dan bukan memaksa sih, agak mendorong orang tuanya untuk lebih kritis, jadi komunikasi sama sekolahnya juga. Iya, setuju tuh. Jadi orang tua juga harus kritis ya komunikasi sama pihak sekolah ya. Nah, Dok, kalau dari segi dokter sendiri nih, apa sih yang paling rentan untuk anak mudah tertular ya? Kayak misalnya, dari sisi misalnya dia kalau ngobrol suka anak-anak punya deketan gitu. Nah, itu kan berarti orang tua juga harus tahu tuh ya kan alarm-alarm itu. Yang paling mudah untuk anak untuk tertular tuh ketika di area mana nih kalau anak-anak tuh kalau dari dokter? Kalau pas lagi pembelajaran mungkin malah enggak ya, karena kan udah pasti dijarakin, tertib lah ada gurunya. Mungkin lebih pas kayak waktu istirahat. Kan waktu istirahat anak-anak suka main bareng nih, ngobrol bareng. Nah di situ tuh banyak kesempatan-kesempatan mungkin mereka nggak sengaja turunin masker atau pas makan bareng. Kadang-kadang keceplosan lah kalau asik anak-anak sekarang teriak-teriak ngobrolnya atau gimana gitu. Mungkin di situ yang harus lebih dari pihak sekolah juga memfasilitasi kalau lagi waktu istirahat bagusnya gimana nih supaya tidak terjadi tingginya penularan di situ. Ya benar. Saya setuju sama dokter katakan nih. Mungkin pada saat proses pembelajarannya anak akan tertib ya karena memang duduk semua sudah diatur gitu. Tapi yang harus lebih diketatin adalah pada saat mereka istirahat atau pada saat bubar sekolah ya, interaksinya yang nggak bisa dikontrol. Nah, Pak Sony, aku mau tanya untuk masalah ini nih. Apakah dari pemerintah sendiri sebelum nanti akhirnya proses tatap muka berjalan gitu ya, apakah ada sekolah-sekolah itu diberikan ini nggak sih aturan-aturan harus memiliki apa yang diperbaiki gitu sebagai bentuk bahwa kesiapan mereka sendiri gitu sebagai pihak penyelenggaranya? Ya, aktif ya. Jadi memang PTMT ini disusun dengan mitigasi risiko sebaik mungkin, ya, sehingga sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19. Dan yang bahaya lagi kan kadang-kadang karena anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini masih kuat juga imunnya, sehingga mereka menjadi OTG dan berbahaya bagi orang tua ataupun kakek nenek yang tinggal serumah. Oleh karenanya berbagai daftar periksa tuh disusun dari mulai satu di sekolah sendiri siapa saja yang punya komorbid yang berisiko itu daftarnya harus ada, dan mereka yang punya komorbid atau berisiko tadi tidak diizinkan untuk mengikuti PTM belajar tatap muka. Lalu yang kedua, sekolah harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung. Dari mulai screening di depan ya, screening di depan itu berarti pemeriksaan suhu, lalu kemudian beberapa bahkan menggunakan oximeter, terus kemudian ada beberapa pengawas ya, terus kemudian fasilitas cuci tangan, kelayakan kamar mandi dan toilet, terus ruang kelas, meja dan seterusnya. Jadi memang banyak. Baik, jadi memang banyak aturan itu dan memang sekolah pun harus mempersiapkan ya untuk mensukseskan untuk nanti sekolah tatap muka nanti. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena selain satu ini kami masih akan kembali lagi tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Galeri Publik dan kali ini saya akan bertanya langsung sama dokter nih dok. Dok, kalau dalam sudut pandang kedokteran ya, kan vaksin itu ada 2 dosis ya, dosis pertama dan dosis kedua, atau vaksin pertama, vaksin kedua. Kalau misalnya baru vaksin dosis pertama, apakah itu sudah aman buat kita berinteraksi ke tempat umum atau sebaiknya tunggu vaksin sampai lengkap, gimana dok? Jadi kan kalau misalkan kita vaksinasi itu, tubuh kita tuh kenalan kan sama virus COVID-nya nih, coronavirusnya.
Jadi pas vaksinasi pertama, apalagi kalau orang-orang yang belum pernah kena COVID, ini baru kenalan. Nah, kenalan dengan virusnya itu tuh ada yang cepat, ada yang lama sebenarnya. Ada orang yang mungkin imunnya sedang baik, jadi kenalan dengan virusnya cepat dan terbentuk antibodinya cepat. Tapi ada juga yang memang lama, butuh waktu untuk sampai antibodinya ini terbentuk. Jadi sebenarnya ketika kita belum komplit melakukan 2 kali vaksinasi, kita masih sangat ada resiko yang tinggi untuk tertular dari COVID sendiri. Gitu. Bahkan kalau misalkan dari riset-riset yang ada, sekali vaksin itu mungkin efikasinya tuh sekitar paling tinggi lah 70%, belum mencapai yang katanya 90% itu kan, masih 70%. Jadi sebenarnya kalau dari sisi medis sih, itu masih ada resiko yang cukup tinggi untuk kita tertular dari COVID-nya itu. Mungkin lebih bijak sih kalau ketika sudah melakukan 2 kali vaksinasi, baru melakukan kegiatan seperti biasa. Mungkin kalau masih 1 kali vaksinasi, sebaiknya memang masih membatasi mobilitas kita sendiri, kegiatan kita sendiri gitu. Ya, jadi artinya lebih baik kalau sudah komplit ya, karena artinya imun dalam tubuh juga sudah terbentuk seperti itu ya. Iya, betul. Oke, nah jadi nih buat pemirsa yang masih vaksin dosis pertama, ayo segera disesuaikan dengan jadwalnya ya, agar lengkap harus vaksinnya. sesuai dengan jadwalnya. Karena sekarang beberapa area publik sudah mulai dibuka gitu ya. Nah, Pak Sony, terkait dengan peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah nih untuk menangani lonjakan penonton dalam satu studio bioskop. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, adakah aturan spesifik atau aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah kepada bioskop itu sendiri sebagai penyelenggara dan juga kepada pengunjung nih, Pak Sony? Ya, Mbak Intan. Jadi yang pertama, pemerintah tuh mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasi hanya di wilayah belum boleh untuk level 4. Lalu kemudian pembukaan kembali bioskop ini betul-betul mempertimbangkan situasi COVID yang semakin membaik. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, implementasi protokol kesehatan mutlak ya, diterapkan dan harus melalui screening aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebelum masuk harus ada screening ya, scan QR code aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian kapasitas maksimal yang diperbolehkan 50%. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah ini harus menjadi pegangan bagi semua orang bahwa hasil screening aplikasi Peduli Lindungi hanya yang berkategori hijau yang bisa masuk ke area bioskop. Jadi kan ada kategori hijau, ada kategori kuning, ada kategori merah, sampai hitam gitu. Jadi aturannya pun sudah dimulai dari mereka yang boleh masuk, ya mereka yang punya aplikasi tadi ya Peduli Lindungi itu, kemudian dari situ terlihat mereka di area mana nih ya, atau hijau atau merah gitu ya. Kalau hijau mereka boleh masuk dan tentunya bioskop sendiri hanya boleh menerima kapasitas 50% gitu ya Pak Sony ya. Dan ada lagi Mbak, pengunjung di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Ya. Lalu dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman di dalam area bioskop. Itu memang menjadi aturan juga. Ya, karena kan kalau jual makanan dan minuman kemungkinan mereka melepas masker tinggi ya, ya Pak Sony ya. Nah tapi sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi akhirnya pemerintah nih membolehkan bioskop untuk buka ya, karena kan kalau mungkin bicara orang awam kan melihat bioskop itu kan ruangan tertutup gitu ya Pak ya, mungkin juga sirkulasinya juga masih di situ aja gitu kan. Nah kira-kira apa yang melatar belakangi akhirnya bioskop menjadi salah satu area umum yang boleh buka di saat pandemik masih seperti ini, walaupun sekarang sudah turun ya kondisi pandemiknya sendiri. Ya Mbak, tapi jangan lupa loh di beberapa negara, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam sedang melonjak ya, termasuk di China sendiri. Jadi hal yang menjadi pertimbangan utama adalah pemerintah kan ingin secara bertahap membuka beberapa aktivitas ekonomi sesuai dengan perkembangan penanganan COVID yang ada. Lalu kemudian pembukaan tadi dilakukan dengan uji coba. Ya, jadi di 6 sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Dan bioskop itu termasuk bagian dari sektor pariwisata. Nah, uji coba tadi dilakukan tidak secara masif dulu, secara bertahap pada beberapa bioskop yang memang memenuhi syarat. Dan daftar bioskop yang bisa mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kemenparekraf, ya. Nah, kemudian dilihat lagi apakah mereka mengikuti protokol kesehatan, terjadi klaster baru atau tidak. Kalau misalkan ternyata semua orang bisa patuh protokol kesehatan, screening Peduli Lindungi bisa dilaksanakan dengan baik dan minim sekali risiko penularan,
ya ini kan bisa diperluas. Sehingga kita memang uji coba dulu, lalu kalau berhasil kan kita juga merencanakan untuk mendesain bagaimana menurunkan status pandemi menjadi endemi, dan kemungkinan kita akan hidup lebih lama bersama COVID-19. Kan kita nggak bisa dikurung terus-menerus, Mbak. Betul, ya kan? betul. Oleh karenanya, bagaimana memastikan bahwa aktivitas bisa berjalan, tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru, Ya. dengan uji coba yang ketat. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa uji coba ini sebenarnya adalah bagian dari new normal sebenarnya ya Pak Sony ya. Jadi di mana kita nggak mungkin selalu ada di rumah. Tadi Pak Sony bilang nggak mungkin kita dikurung terus ya Pak Sony ya. Kita juga ada masanya harus sudah mulai beradaptasi. Dan nanti untuk uji coba sendiri ini apa ada kurun waktunya atau gimana Pak Sony? Misalnya dilihat 3 bulan dulu atau gimana gitu? Ya kita lihat kan gini, evaluasi PPKM ini untuk Jawa dilihat dalam setiap minggu bahkan. Ya 7 kali sekali. Sedangkan evaluasi PPKM di luar Jawa dan Bali itu dievaluasi dalam 2 minggu sekali. Sehingga di situ biasanya kita melihat bagaimana pembukaan aktivitas tadi, apakah diikuti oleh lonjakan kasus, positivity rate dan seterusnya. Nah kalau misalkan ternyata kita bisa bertahan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, maka kita bisa berkelanjutan. Jadi bertahap pembukaan sektornya dan bisa berkelanjutan kalau ternyata memang aman. Baik. Nah untuk dokter sendiri dok, ini kan banyak ya para pengusaha yang minta dilonggarkan gitu ya, terutama anak-anak usia di bawah 12 tahun untuk bisa memasuki pusat perbelanjaan gitu ya. Karena memang sekarang mau nggak mau orang tua juga jadi malas ke mall karena anak yang kecil nggak bisa diajak gitu ya. Nah dokter sendiri gimana nih menyikapi permintaan mereka yang anak di bawah 12 tahun untuk bisa ke tempat umum? Apakah sudah ideal di masa seperti ini? Kalau dari sisi medis sih sepertinya masih rentan ya untuk anak di bawah 12 tahun dibawa ke pusat perbelanjaan karena pertama belum ada program vaksinasi di bawah untuk yang di bawah 12 tahun. Jadi mereka ini belum ada terbentuk imunnya untuk terhadap si penyakit COVID-19 ini. Terlebih lagi kalau di pusat perbelanjaan itu orang datang dari berbagai macam tempat. Kita nggak tahu, meskipun sudah diseleksi melalui aplikasi kita ini ya Peduli Lindungi, tapi tetap aja kita nggak tahu nih sebenarnya mereka statusnya gimana kan status aslinya. Dan banyak sekali aktivitasnya di dalam pusat perbelanjaan. Ada kadang-kadang yang makan buka masker atau lagi belanja enak-enak nggak sengaja juga turunin masker itu juga ada. Jadi mungkin kalau untuk bawa anak saya rasa masih sangat rentan karena anak-anak ini kan mereka belum terlindungi, belum ada vaksinasinya, maksudnya belum ada program vaksinasinya. Jadi mereka masih istilahnya kosong banget nih badannya, belum kenal sama COVID-nya kan. Jadi masih rentan sekali dan resikonya masih cukup tinggi untuk ketularan dari orang-orang yang ada di situ. Dan apalagi terutama orang-orang ini kan berbagai macam karakteristik, agak susah juga untuk mengendalikan mereka di pusat perbelanjaan ini kan. Betul. Jadi untuk sekarang dari sisi kedokteran masih belum rentan lah ya. Iya, masih rentan. Semoga segera nih ada vaksin nih buat anak-anak di bawah 12 tahun ya. Seperti itu. Amin. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita, jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai kesiapan dari nanti untuk sekolah tatap muka dan bioskop ketika dibuka seperti apa. Dan ternyata memang sudah ada aturan-aturannya ya, bahkan dari sisi medis pun sudah ada penjelasannya. Nah ini mungkin penting saya akan tanyakan ke Pak Sony lagi nih. Pak Sony, gimana nih penanganan dari Satgas COVID-19 nih kalau misalnya ada kasus yang positif dalam lingkungan tempat umum? Apakah itu terdeteksi segera dan kemudian apa yang dilakukan? Karena kan sekarang kita tahu semua masyarakat harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi nih. Nah aplikasi ini bisa melihat nggak sih perubahan atau bagaimana perilaku-perilaku pada masyarakat gitu Pak Sony? Ya jadi begini, sebetulnya dengan aplikasi Peduli Lindungi ini setiap orang bisa melakukan screening mandiri Mbak ya. Kalau dia lihat aplikasi Peduli Lindunginya itu berstatus hijau, artinya dia sehat ya, tidak sedang terkonfirmasi positif atau tidak sedang mengalami kontak erat, lalu kemudian juga sudah divaksin secara lengkap, itu hijau. Yang kuning itu sehat tapi baru 1 kali divaksin. Lalu kalau merah itu belum divaksin sama sekali. Tapi yang hitam ini dia positif COVID-19 atau punya riwayat kontak erat. Jadi
dengan melihat statusnya hijau, kuning, merah, hitam, seseorang itu diharapkan bisa melakukan screening secara mandiri dan memutuskan dengan tepat. Kalau dia statusnya merah, statusnya hitam, ya sebaiknya memang tidak melakukan mobilitas, ya sama sekali tidak boleh untuk yang hitam, yang merah dianjurkan untuk tidak melakukan mobilitas. Ya. Lalu sudah terbukti kok bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini berperan penting dalam menekan COVID-19 karena terjadi mekanisme seleksi. Nah, tetapi begitu ketahuan seseorang misalkan akan masuk ke ruang publik dan ternyata terkategori warna hitam, berarti kan dia kalau nggak positif, dia memiliki riwayat kontak erat. Nah, kalau seperti itu maka harus segera dilakukan tindak lanjut. Tugas dari Satgas daerah adalah menindaklanjuti temuan dari mereka yang ternyata masih berkeliaran ketika statusnya hitam tadi. Makanya screening yang dilakukan di mall, di bioskop, di berbagai tempat tadi bukan hanya melarang orang untuk tidak masuk, ya. Anda hitam dan nggak boleh masuk. Tapi kan bahaya itu, nanti dia pindah ke tempat-tempat lain yang tidak pakai aplikasi Peduli Lindungi, dia bisa menularkan. Ya. Oleh karenanya harus segera, makanya kan kami mendorong pembentukan Satgas Institusi. Tujuannya adalah si Satgas Institusi ini bisa melakukan tindak lanjut, misalkan dengan membawa ke isolasi terpusat, fasilitas isolasi terpusat, atau melakukan testing, menyerahkan kepada puskesmas tempat untuk dilakukan tes PCR lagi, misalnya kalau dia kontak erat. Tapi kalau dia positif, langsung dimasukkan ke isolasi terpusat. Jadi tindak lanjut dari screening ini juga penting, bukan hanya screeningnya, tapi juga tindak lanjut. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa aplikasi ini sendiri yang Peduli Lindungi yang sekarang kita semua harus mempunyai ya di gadget kita masing-masing, sebenarnya cukup efektif ya Pak Sony ya? Ya, dan kalau merah, misalnya merah ya, orang itu belum divaksinasi, itu dihimbau agar institusi tersebut menyediakan tempat vaksin. Jadi ini kita ketemu nih orang yang belum vaksinasi sama sekali, kita bawa untuk dilakukan vaksinasi, gitu kira-kira. Jadi akhirnya ibaratnya mau kemana nih yang belum vaksin ya, semua udah terdetek dengan semua yang ada di ini ya aplikasi Peduli Lindungi ya. Tapi sebenarnya ya balik lagi nih ke dokter nih. Vaksin itu kan sebenarnya buat diri kita sendiri gitu ya dok ya, karena boleh dibilang kalau tadi mengutip perkataan Pak Sony bahwa ya kondisi pandemik ini nggak mungkin juga kita harus selalu berada di dalam rumah, karena kita manusia ini tetap harus beraktivitas dan berkegiatan ya, dan salah satunya dengan melakukan vaksin untuk mencegah penularan yang tadi gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ke tempat umum nih, ini spesifik ke bioskop gitu ya, selain vaksin sebenarnya hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan agar yang tadi niatnya mau refreshing tuh pulang emang benar-benar fresh, bukan bawa penyakit gitu ya dok? Yang pasti sih kita harus menaati peraturan yang ada di bioskop nih. Yang aku tahu sih Pak, di bioskop kan sudah kursinya sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan pedoman jarak yang harus ditaati itu kan. Jadi jangan sampai nih kita masuk karena pengen sebelahan sama temen jadinya pindah kursi kayak gitu. Jadi harus benar-benar duduk di tempat yang sudah disediakan. Kita taati deh peraturan bioskopnya untuk semuanya semoga aman. Dan tentunya perketat protokol kesehatan. Tadi sudah disebutkan juga emang tidak boleh jual makanan dan minuman. Jadi jangan diem-diem bawa makanan dan minuman sendiri. Nah, itu sementara dia. kita tetap harus masker nih jangan sampai kelepas. Karena kan memang bioskop ruangan tertutup, ventilasinya mungkin masih kurang. Dan yang pasti kan film durasinya 1 jam lebih, nggak ada nih yang di bawah 1 jam. Jadi kita juga sadar diri kalau kita tuh kesana mau refreshing dengan niat yang baik, jangan sampai kita pulang-pulang antara menularkan orang atau kita malah yang ketularan. Nah gitu. itu ya, atau apalagi kalau misalnya tadi kita OTG nih, kita malah bawa kepada orang-orang yang ada di rumah gitu kan, itu jauh lebih bahaya ya. Jadi emang kuncinya adalah rasa disiplin dari dalam diri kita, ya kan, maupun dari diri pengelola nih, karena kalau misalnya nggak ada disiplin, nggak ada ketat, aturan dibuat hanya untuk sekedar aturan, ya ini akan lebih bahaya gitu ya. Nah Pak Sony, kalau misalnya ada, sekarang kan zaman sosial media ya Pak Sony ya, apa-apa bisa langsung divideokan, direkam gitu ya, kemudian viral gitu. Kalau misalnya ternyata nanti ada yang ditemukan penyelenggara ya, baik dari bioskop maupun sekolah, kemudian dia melanggar, apakah ada sanksi-sanksi yang diberikan dari pemerintah kepada bioskop maupun sekolah itu Pak Sony? Ya pasti ada sanksi, Mbak. Jadi memang ini kan uji coba ya, dan kita minta dukungan dari seluruh pelaku usaha agar mematuhi aturan yang berlaku, terutama di dalam penerapan protokol kesehatan, termasuk protokol kesehatan digital aplikasi Peduli Lindungi tadi. Dan kalau ada yang melanggar,
tentu akan ada sanksi. Dari yang paling sederhana, sanksinya berupa sanksi teguran, ya. Terus kemudian sanksi penutupan sementara, sampai ke sanksi penutupan permanen. Lalu bukan hanya institusinya yang bisa diberi sanksi, tetapi juga individu yang melakukan pelanggaran di dalamnya bisa diberikan sanksi. Jadi sebetulnya kami lebih mengedepankan partisipasi semua pihak, masyarakat maupun pelaku usaha, agar bisa memahami bahwa di situasi pandemi ini ya kita nggak bisa benar-benar normal seperti sebelumnya. Betul. Maka kalau aktivitasnya mau dibuka, mau berjalan ya harus didukung dong semuanya. Jadi jangan kayak kejar setoran juga, ya Mbak. Jadi misalkan karena kemarin-kemarin tutup, gitu, sekarang ya udahlah, jangan 50%, 75%, 80% di kekurangan yang kemarin. Nanti dampaknya kalau terjadi klaster lagi, peningkatan kasus, sudah pasti pemerintah misalkan menaikkan levelnya jadi level 4, ya nggak boleh aktivitas itu ada lagi, harus ditutup. Nah, yang rugi kan pelaku usaha sendiri, yang rugi masyarakat sendiri. Oleh karenanya dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa kita bisa beraktivitas, tetapi kemudian dengan protokol kesehatan dan tanpa penularan atau minim penularan, itu menjadi target kita semua, sehingga kita bisa pulih baik di dalam pemulihan ekonomi maupun penanganan COVID-19. Ya, saya setuju banget tuh. Memang kita nih harus disiplin dari dalam diri kita, dan kelonggaran yang dibuat ini bukan berarti artinya kalau tadi mengutip Pak Soni bilang jangan kayak kejar setoran ya, tetap harus ada kedisiplinan juga gitu ya, karena artinya jangan sampai nih akhirnya menjadi sebuah klaster baru yang akhirnya merugikan juga buat semuanya, baik kepada para pengusahanya maupun kepada kita masyarakat, karena sebenarnya masyarakat sudah mulai membutuhkan yang namanya hiburan, ya kan, hiburan tanda kutip ya, yang baik-baik, yang positif ya. Makanya kita harus menjaga ini semua agar yang diinginkan atau yang dicapai atau cita-citanya pemerintah pun sejalan dengan masyarakat dan juga para pengusaha tadi ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena kita nanti akan masuk lagi segmen terakhir dan kita masih ngobrol dan membahas mengenai kesiapan tatap muka di sekolah maupun bioskop yang akan dibuka. Tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali ke Galeri Publik dan pembahasan kita semakin menarik, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan untuk sekolah tatap muka dan juga ketika bioskop nanti dibuka. Karena ini penting nih, yang namanya kalau udah sekolah ini hubungannya dengan anak-anak kita, ya kan. Bagaimana kita orang tua pun harus terlibat memberikan edukasi kepada anak-anak kita, bagaimana mereka nanti harus berperilaku sehat ketika mereka ada di sekolah. Dan tentu ini memang orang tua jangan bilang nggak bisa, harus mau nggak mau ya, mereka turun tangan untuk mengedukasi ini kepada anak-anak. Dan juga pihak sekolah yang menyiapkan semua fasilitasnya agar sekolah ini memang layak untuk mengadakan sekolah tatap muka, karena sejatinya anak-anak tuh rindu sekolah, bertemu teman-teman ya. Oke, nah dokter, terlepas dari merindu untuk ketemu teman-teman ya anak-anak ya, tentu orang tua kembali lagi mungkin harus diberikan edukasi sama dokter nih, bagaimana orang tua agar mereka bisa melepas anaknya PTM, tentu dengan keadaan sekarang yang berbeda ya dengan new normal ini. Yang pasti untuk orang tua harus aktif nih terlibat dalam edukasi anak-anak ini. Udah nggak bisa lagi kayaknya anak-anak zaman sekarang cuma dikasih tahu harus kayak gini. Mungkin mereka butuh penjelasan lebih. Betul. Kenapa sih kok aku harus pakai masker? Kenapa sih kok aku harus jaga jarak? Mungkin orang tua harus mulai menjelaskan mulai dari penyakitnya dulu nih, tentang COVID-19 itu seperti ini loh, penularannya kayak gini, makanya kamu harus pakai masker, makanya kamu harus jaga jarak. Dan juga yang pasti sudah mulai diterapkan dari rumah. Jadi mungkin orang tuanya juga menerapkan, jadi mereka tuh ngelihat orang tua, oh ini harus kayak gini, apalagi anak-anak yang mungkin masih usia lebih kecil ya, mungkin SMP SMA mungkin udah mulai bisa ngerti, cuman yang lebih kecil kan pasti mereka butuh sosok panutan untuk tahu kayak apa aja sih yang harus dilakukan, itu yang pasti. Dan jadi orang tua seperti aku tadi omong udah harus lebih kritis, nggak bisa lagi nih cuman anaknya suruh belajar sendiri, harus tetap orang tuanya harus involve, harus ikut terlibat. Ya, ya. Itu sih. Jadi memang orang tua dan anak harus bisa berkoordinasi ya, ngobrol ya, terutama orang tua ya, bagaimana baik, iya. orang tua mengkomunikasikan ya selight mungkin ya kepada anak-anak kita ya. Kemudian juga pihak sekolah juga mempersiapkan apa yang memang bisa saling menjaga gitu ya. Oke, nah untuk dokter sendiri nih dok nih, kalau misalnya ya, tentu kan kekhawatiran orang tua itu adalah ketika kepada Pak Soni ini pertanyaan tepatnya ya, ketika akhirnya nanti anak sekolah, orang tua
anaknya sekolah pertemuan tatap muka. Yang dikhawatirkan adalah anak sakit atau anak membawa virus itu ke dalam orang rumah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih Pak Sony ketika akhirnya terjadi memang ada temuan positif COVID nanti ketika sekolah sudah mulai berlangsung gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, yang pertama orang tua tahu perannya, sekolah juga tahu perannya ya, karena semuanya harus tahu perannya. Orang tua tentu kalau misalkan terjadi penularan di sekolah, itu harus menghentikan dulu semua, bukan hanya orang tua tapi juga sekolahnya menghentikan proses pembelajaran tatap muka tadi. Ya, jadi melalui virtual lagi, lalu kemudian dilakukan pelacakan kontak erat. Nah, jadi misalkan anak dari orang tua ini yang positif, maka dia harus menginformasikan ya kira-kira siapa saja yang pernah berdekatan dengan anaknya dalam waktu 15 menit dengan jarak 1 meter atau kurang. Kalau misalkan orang tua ini ternyata anaknya tidak tertular, tetapi khawatir bahwa anaknya itu pernah berada dalam radius yang dekat dengan penderita, maka harus dilakukan kontak tracing, lalu kemudian dilakukan tes PCR, supaya untuk memastikan bahwa anaknya ini aman. Tetapi juga harus dilaporkan kepada Satgas sekolah. Dan Satgas sekolah ini melaporkan kepada puskesmas setempat. Karena pemantauan mereka yang positif, pelacakan kontak erat, penelusuran kontak erat terhadap mereka yang punya riwayat berdekatan dengan si terkonfirmasi positif itu dilakukan oleh puskesmas setempat. Ya. Nah, kemudian terdata dengan baik, lalu kemudian ada upaya untuk melakukan disinfeksi terhadap ruang kelas atau tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh pasien terkonfirmasi positif tadi. Jadi memang kita harus melakukan upaya mitigasi, mengambil langkah secara tepat dan cepat, ya, dan kemudian juga memperhatikan bagaimana perkembangan kesehatan anak. Kadang-kadang kita nggak tahu juga siapa yang positif, anak kelihatannya baik-baik saja, gitu. Tapi ternyata kondisi fisiknya mungkin ada hal-hal yang mengarah atau cenderung seperti simptom gejala-gejala dari COVID-19. Jadi orang tua juga harus paham gejalanya apa saja, bukan hanya demam kan, tapi juga banyak gejala-gejala lain. Jadi orang tua juga harus lebih mengamati anaknya sendiri ya, terutama dalam segi kesehatan ya, karena tentu gejala-gejala tadi orang tua harus sensitif juga nih ya. Nah Dok, kalau yang terkena anak usia di bawah 12 tahun nih, pengobatannya bagaimana? Karena isolasi mandiri juga mereka belum bisa untuk diri mereka sendiri ya. Kalau untuk di bawah 12 tahun gimana Dok? Biasanya kalau misalkan langkah yang diambil di bawah 12 tahun ketika isolasi mungkin ada orang tua yang menemani karena nggak mungkin mereka benar-benar sendiri. Tapi tetap dengan mereka dua-duanya pakai masker, ya orang tuanya harus ikhlas untuk menemani anaknya. Gitu. Kalau pengobatan biasanya kita lihat lagi, balik lagi ke gejalanya, balik lagi ke gejala yang muncul di anaknya ini. Kalau misalkan memang ternyata dia OTG dan tidak ada bergejala sama sekali, tetap lanjutkan aja multivitamin kayak biasa, tetap makan makanan yang sehat, dan tentunya harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalkan dia ada gejala, biasanya diobati sesuai dengan gejalanya aja. Gitu kalau untuk anak-anak biasanya. Jadi memang anak-anak tetap orang tua harus mendampingi ya, tapi tentunya dengan prokes bagi masing-masing ya. Orang tua juga tetap harus menjaga agar orang tua tidak tertular oleh anaknya seperti itu ya Dok ya. Nah Pak Sony, kalau untuk beberapa anak nih untuk sekolah, mereka menggunakan kendaraan umum nih, ada penanganan khusus nggak sih dari sekolah Pak Sony? Karena kan anak-anak tentu ada yang mungkin punya kendaraan pribadi, ada yang mereka memang naik kendaraan umum. Ini bagaimana Pak Sony? Memang naik kendaraan umum itu tidak disarankan ya bagi para siswa yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karenanya kami menyarankan yang pertama, sekolah bisa menyediakan bis antar jemput, tetapi kan tentu sangat mahal ya atau sulit bagi setiap sekolah. Oleh karenanya Satgas daerah ya yang memperbolehkan sekolah itu membuka tatap muka atau tidak, itu juga salah satunya Satgas daerah. Dan Satgas daerah ini harusnya bisa memfasilitasi memfasilitasi kendaraan antar jemput. Tetapi bukannya tanpa risiko loh kendaraan antar jemput, karena tetap aja di dalam bercampur orang banyak kan. Nah, terus kemudian yang paling kami sarankan adalah orang tua punya tanggung jawab untuk mengantar dan menjemput anaknya. Kita tahu di dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini kan
waktu pembelajaran di sekolahnya terbatas hanya 2-3 jam saja. Dan 1 minggu kan hanya 2-3 kali saja. Nah, harapannya dengan waktu yang terbatas tadi orang tua bisa mengantar atau menjemput. Tapi kalau sangat terpaksa naik kendaraan umum, maka sudah ada hal-hal yang harus dipersiapkan, diantaranya ya transaksinya non tunai. Tetapi kalau transaksinya terpaksa tunai, maka si anak bisa menaruh uangnya di dalam plastik. Orang tua menyiapkan anaknya untuk menaruh uang di dalam plastik. Terus kemudian anak-anak diajarkan untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan siapapun, menjaga jarak, harus terus-menerus memakai masker ya. Nah, kalau misalkan itu juga terlalu berisiko, tentunya orang tua bisa memilih ya, orang tuanya nggak bisa nganterin, risiko angkutan umumnya terlalu besar, ya orang tua bisa memilih untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kita tidak memaksakan harus pembelajaran tatap muka kok ya. Jadi boleh memilih ya? Ya, itu pilihan. Pembelajaran tatap muka terbatas adalah sebuah pilihan. Baik. Nah, Pak Sony, kasih saran kepada masyarakat, terutama pemirsa JAK TV nih, di tengah pandemi kan sekarang ini alhamdulillah sudah mulai menurun ya, agar tidak terjadi lonjakan kembali nih Pak Sony. Ya, penerapan kebijakan PPKM, vaksinasi, ya 3M atau 5M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, membatasi mobilitas, jangan berkerumun, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi adalah upaya pemerintah untuk melindungi segenap warga Indonesia. Nah, tapi sangat dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk melaksanakannya. Lalu masyarakat juga harus bijak di dalam memilih dan memilah aktivitas selama masa pandemi ini. Lakukan kegiatan di luar rumah yang memang penting. Jangan melakukan kegiatan di luar rumah seperti kondisi saat normal ya. Kita mau liburan, kita mau semuanya mau dilakukan. Jangan. Lalu kemudian setiap orang harus bisa melakukan screening secara mandiri. Dari mulai pengecekan statusnya di aplikasi Peduli Lindungi, terus melakukan assessment apakah dirinya sedang tidak enak badan, memiliki gejala COVID-19, atau misalkan sedang tidak fit, pernah terkonfirmasi positif, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting dan kami berharap dukungan masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu betul-betul dilaksanakan sampai pandemi ini berakhir. Walaupun kondisi kasus sudah landai, kita tidak boleh pernah abai. Baik, nah ini penting banget ya, supaya kita tidak lengah ya, lengah karena udah keenakan, udah turun, lengah, nggak tahu naik lagi, jangan sampai gitu ya, saling menjaga kita semuanya. Tentu dari dokter juga boleh memberikan sedikit saran kepada masyarakat nih, terkait tadi nih, kalau tadi kan Bapak Sony udah ngasih sendiri nih sarannya, nah sekarang dokter dari medisnya, agar yang sudah sekarang turun nih, tidak melonjak lagi. Iya, yang pasti setuju banget sih, jangan sampai terlena dengan keadaan yang sekarang, tetap harus ingat kalau kita punya kewajiban dari diri sendiri untuk melindungi kita sendiri dan juga melindungi orang lain. Dan yang paling penting untuk tetap menerapkan perilaku bersih dan sehat yang termasuk dalamnya protokol kesehatan dan juga tidak terlepas dari gizi-gizi yang baik ya. Maksudnya makannya yang baik, yang bagus, minum vitamin sesuai dengan cara makan sehat yang ada gitu. Jadi jangan kita tetap harus menjaga diri untuk tetap selalu sehat. Baik, kalau multivitamin tuh boleh nggak sih diberikan kepada anak-anak, Dok? Boleh, ada khusus kalau sendiri multivitamin anak. Jadi mereka yang memang vitamin-vitamin yang mencukupi sesuai dengan usia anak tersebut butuhnya apa, itu kita bisa memberikan vitamin-vitamin tersebut. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Pak Sony dan juga Dr. Mariska atas waktunya, atas kesempatannya. Dan yang pastinya sebenarnya adalah sekolah tatap muka ini bukan sesuatu yang harus dirisaukan ya. Tentunya kita harus berhati-hati, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Insya Allah ini bisa berjalan dengan baik atas kerjasama baik dari pemerintah, pihak sekolah maupun kita orang tua. Dan yang terpenting adalah kalau kita masih ragu, masih boleh kok kita memilih untuk pembelajaran jarak jauh ya, tidak dipaksakan. Di bioskop juga gitu, pilihan di tangan kita. Kalau kita merasa sudah yakin, yuk silakan boleh nonton di bioskop dengan jumlah terbatas, dan yang terpenting adalah protokol kesehatan harus selalu dijaga. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Sony atas waktunya. Kemudian juga Dr. Mariska, terima kasih juga atas waktunya. Akhirnya saya Intan Aryita mohon pamit undur diri. Ingat, tetap sehat, jaga diri untuk diri kita dan juga buat orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan
Acara ini dipersembahkan oleh